Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggota 3 orang, yaitu Rosita, Siska Handayani, dan Faraulia Putri MS. Kami akan menjelaskan mengenai materi Kesultanan Goa Talok. Kerajaan Goa Talok. Goa Talok terletak di wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Sulawesi Selatan. Kesultanan Goa Talok tercatat sebagai negara besar di Nusantara. Salah satu bangunan peninggalan Goa Talok adalah Banteng Sumbopu yang sekarang tegak berdiri di Kota Makassar. Sebelum kesultanan pada abad 14 Masehi, dalam kitab negara Kartagama disebutkan nama Makassar. Tamarunung Rigoa adalah seorang bidadari yang turun dari kayangan dan tinggal di goa. Sedangkan Karaeng Bayo adalah seorang pelaut. Kitab negara Kartagama pada masa-masa abad ke-14 Masehi, terdapat 9 desa yang menggabungkan diri dan membentuk sebuah pemerintahan bersama 9 desa itu. Pada masa Raja ke-6, Tonatang Kolopik dibagi dua untuk anak-anaknya. Kerajaan Goa diberikan Batara Goa, sedangkan Karaeng Loiseru diberi wilayah Talok. Untuk membangun sebuah kerajaan baru, sayangnya dalam waktu-waktu berikutnya, pertikaian melangkah kerajaan tersebut. Dalam perkembangannya, kerajaan Goa berhasil memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke Bulukumba, Selayar, dan Panaikan, dan Mandale. Pada Raja ke-9 Daeng Matante Karaeng Tumparisi Kalona, perdamaian tercapai antara Goa Talok. Perdamaian itu diikuti oleh penyutan kesuksesan sehingga namanya berubah menjadi Kerajaan Goa Talok. Dalam penyatuan kekuasaan tersebut dicapai kesepakatan bahwa posisi raja dipegang oleh keturunan Raja Goa, sedangkan posisi Perdana Menteri dipegang Raja Talok. Dang Matanre, Daeng Taparising Kaloang kemudian digantikan oleh putranya Imarigau Karaeng Lakiung. Kerajaan Goa Talok terus memperluas wilayahnya seperti Wajo, Ditap, Mandar, dan Toli-Toli berhasil dikuasai oleh Goa Talok sebagai negara yang di pesisir. Goa Talok juga merupakan kerajaan maritim yang terlibat dalam perdagangan internasional. Pada abad 14 Masehi sampai 15 Masehi, pelabuhan Goa Talok ramai oleh lalu lintas perdagangan. Rempah-rempah berbagai bangsa datang dari berbagai tempat kebudayaan masing-masing. Goa Talok menjadi tempat persinggahan dari pelayaran Sumatera, Jawa, dan Maluku. Beberapa catatan mendokumentasikan bahwa pada masa kerajaan ke-10 Tony Langga telah terdapat kampung muslim dihuni oleh para pendatang Campa Minangkabau, Johar, dan petani. Raja Tonik Pelangga berkuasa pada tahun 1546 sampai 1565. Pada masa Joni Talok berkuasa pada 1565 sampai 1590. Sebuah masjid telah berdiri pada kampung muslim yang bernama Manggalikan. Memasuki abad ke-17 Masehi, 3 ulama Minangkabau datang ke Goa Talok. Khatib Tunggal bertugas menyebarkan agama Islam, pusat kerajaan Goa Talok. Sedangkan Khatib Bungsu dan Sulung bertugas untuk berdakwah kepada semua lapisan masyarakat hingga para bangsawan. Pada masa-masa awal Alauddin berkuasa, utusan VOC datang ke Goa Talok untuk meminta hak monopoli perdagangan. Sultan Alauddin tentu saja menolak permintaan ini. Meskipun gagal melakukan misinya di Goa Talok, namun VOC belum berani melakukan serangan terbuka. VOC memilih perangan terbuka dengan Eropa lainnya atau Portugis untuk merebut dominasi di